Shalom, adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Senang sekali ya, kita kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Nah, Inang mau menyapa dulu deh adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar. Dan juga adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali. Senang sekali adik-adik, kita bisa kembali bertemu untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Semangat terus ya adik-adik. Nah, pagi ini sebelum memulai ibadah, kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Karena sepanjang malam tadi, kita sudah bisa tidur dengan nyenyak. Pagi ini kita boleh kembali bangun, menghirup udara segar, menikmati hangatnya sinar matahari. Itu semua karena kebaikan siapa adik-adik? Karena kebaikan Tuhan kita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Terang Matahari. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik adik-adik, nah sekarang waktunya kita mau mengulang kembali ayat hafalan yang minggu lalu sudah disampaikan kepada adik-adik untuk seminggu ini dihafalkan. Ayat hafalan diambil dari Amsal 4 ayat 1. Ayo, masih pada ingat kan? Pasti adik-adik di rumah sudah mempraktekannya ya. Baik, mari kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat 1. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, kira-kira maksudnya apa adik-adik dari ayat hafalan ini? Dari ayat hafalan ini, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bagaimana? Yang mau taat dan juga mau dengar-dengaran kepada orang tua kita. Jadi mulai dari saat ini, kalau papa mama menasehati adik-adik atau menyuruh adik-adik meminta tolong, adik-adik mau ya melakukannya dengan hati yang taat. Kita bukan cuma menghafal adik-adik diberikan ayat hafalan, tetapi kita juga mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan lagu pujian Kasih. Ina mau tanya dulu tapi, adik-adik tahu nggak mengapa ya sebagai anak Tuhan kita harus saling mengasihi? Bukan mengejek, bukan menyakiti hati orang lain, tetapi mengasihi. Kenapa ya adik-adik? Betul, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Mari adik-adik kita angkat pujian Kasih.
Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik ambil sikap yang baik. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sungguh-sungguh. Kita mulai adik-adik ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita kembali mengangkat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tapi sebelumnya Indah mau tanya dulu, adik-adik di rumah, ada nggak ya yang pernah menyakiti hati teman atau hati saudaranya, kakak adiknya di rumah? Ya, mungkin kadang-kadang secara sengaja atau tidak sengaja adik-adik, kita sering ya menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Nah, lagu ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita mau menyadari kalau kita melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman, atau kepada kakak atau adik, Tuhan mengingatkan kita untuk mohon ampun, berdoa kepada Tuhan, dan tidak lagi melakukannya ya adik-adik kepada saudara-saudara atau orang-orang di lingkungan sekitar kita. Mari kita angkat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Hari ini adik-adik kita juga mau belajar tentang 10 perintah Allah. Adik-adik silahkan didengarkan baik-baik, diikuti agar semakin hari iman kita boleh semakin bertumbuh. Jadi kita tidak hanya mendengar atau mengucapkan saja adik-adik 10 perintah Allah, tetapi kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik 10 perintah Allah. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10 atau terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu,
jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Baiklah adik-adik, kita sudah mengucapkan 10 perintah Allah dan kita mau kembali memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Kumbaya My Lord. Adik-adik terkasih, masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita? Bagus adik-adik. Nah sebelumnya Inang mau tanya dulu, adik-adik di rumah tahu nggak? Ketika hujan turun dan hujannya sudah selesai, biasanya timbul apa di langit adik-adik? Timbul pelangi ya. Bagus adik-adik. Nah Inang mau tanya dulu, adik-adik ada yang tahu nggak? Pelangi itu diciptakan Tuhan untuk apa? Atau sebagai apa? Kalau adik-adik di rumah rajin membaca Alkitab atau membaca cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, pasti adik-adik tahu. Ya betul sekali, pelangi diciptakan Tuhan pada saat zaman Nabi Nuh. Ketika waktu itu Tuhan menghukum orang-orang di dunia dengan menurunkan air bah. Tetapi setelah itu Tuhan kemudian menciptakan pelangi, memberikan pelangi sebagai suatu bukti atau janji bahwa Tuhan tidak akan kembali mengirimkan air bah kepada orang-orang di dunia. Nah, adik-adik, mari kita bersukacita, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Seindah Pelangi Secerah Mentari. Ayo adik-adik, semangat ya bernyanyi untuk Tuhan. Yesus yang terpuji.
tiba waktunya adik-adik kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik silahkan ambil Alkitabnya, persiapkan hati, pikiran, dan juga telinganya ya adik-adik. Tema minggu kita pada hari ini adalah ikut serta menolong sesama. Silakan diikuti adik-adik agar adik-adik mengerti apa pesan firman Tuhan pada hari ini untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, mari adik-adik kita angkat pujian, kita bernyanyi lagu Jika Padaku Ditanyakan. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama-sama. Apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Anak sekolah minggu, kita waktunya untuk merenungi sedikit firman Tuhan. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, Abang bercerita, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur, kami sudah memuji nama-Mu. Dan pada saat ini kami mau duduk diam, mau belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Abang Samuel Nainggolan. Dan pada saat ini kami minta pimpinan Roh Kudus, biar kiranya melalui mulut lidah Abang Samuel boleh memberikan pesan buat kami di tempat kami masing-masing dalam ibadah virtual pada saat ini. Bapa, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKP Jelambar, apa kabar? Adik-adik sekolah minggu GKP Raja Wali, bahkan adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Salam dari Abang Samuel. Saat ini firman Tuhan yang digariskan ialah terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5. Kita buka ya. Adik-adik, kalau ada Alkitabnya dibuka, kalau ada Alkitab di HP-nya dibuka. Kalau tidak ada Alkitab di HP-nya tidak usah dibuka HP-nya ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5. Abang bacakan. Adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Abang bacakan dari sini. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Adik-adik, Raja Aram ya, atau Aram ya, terletak di sebelah utara dari Israel utara. Gitu ya. Berseteru dengan Israel di utara. Ya, berperang. Bahkan ya, konon tertawanlah gadis kecil Israel ya, yang dari Samaria di Aram, dibawa ke Aram. Untuk apa? Dipekerjakan bagi apa? Bagi nyonya
atau istri daripada tentara Panglima Tentara Naaman, Panglima Raja Aram. Waduh, Panglima ya, Panglima Tentara. Ya, kalau Panglima Tentara apa adik-adik? Ya kan, sigap ya kan. Kalau Panglima Tentara apa? Tegas ya adik-adik ya. Siap gerak. Begitu ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik katanya Panglima Tentara ini yang bernama Naaman ini sakit kusta. Ya, biasa bisa menang ya, melawan orang musuhnya bisa menang ya. Panglima Tentara Aram ini ya adik-adik bisa menang. Nah, memimpin apa? Pasukannya begitu banyak ya kan, maju. Wah, itu kan kalau Panglima Tentara kan. Tapi kalau udah sakit ya, aduh sakit, apalagi sakitnya sakit kusta, sakit najis ya, itu sakit kulit yang luar biasa sekali, sakit kusta ya, bukan sakit kulit biasa ya kan, sampai perih kebakar itu. Aduh, mungkin dia di kamar saja ya kan, aduh mungkin dia ditolong sama istrinya terus ya kan, tidak bisa kemana-mana ya kan, takut menularkan ke orang lain sakit kusta ini. Nah adik-adik ya, pada saat itu ya gadis kecil yang tertawan, yang orang gadis kecil Israel yang tertawan di Aram, dia bilang gini, Nyonya, maaf, coba. Ada di ayat yang ke-3, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Waduh, coba deh, bahasa kita nih, coba Nyonya, ada nabi di Samaria. Samaria itu di Israel ya kan. Nah ini kan di Aram ya kan. Nah, ada nabi, ya Tuhan menyertai dia, mampu menyembuhkan. Ya siapa tahu bisa disembuhkan penyakit Tuhanku, kata gadis Israel yang tertawan gitu ya kan. Nah, terus dibilangin kepada nyonyanya ini, bilang kepada suaminya ya kan. Nah suaminya bilang kepada raja ya kan, minta tolong ya kan, tolonglah raja, aku sakit nih, aduh sugata. Wah, mungkin dikirim pesan seperti itu ya adik-adik ya. Dikatakan ya kan, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Raja Aram menyetujui adik-adik ya. Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Waduh, ya kan. Jadi ya, kalau Naaman begitu gagah ya kan, bisa ya kan kalah oleh penyakitnya begitu ya kan, yang biasanya melawan begitu banyak orang ya kan, musuhnya bisa keok karena sakit penyakit. Waduh, nah, aplikasinya buat kita apa sehari-hari dalam ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik pernah lihat gak anak yang wah nggak bisa diem, ke sana kemari ya kan, entah kenapa itu anak ya nggak bisa diem, kayak cacing kepanasan, apa saja dipegang-pegang, apa saja disentuh-sentuh ya kan, lari ke sana lari kemari ya. Coba giliran dia kena demam panas, wah dia pasti nggak bisa, nggak mau kemana-mana ya kan. Maka dari itu kita ya, selagi kita sehat, selagi kita masih punya keterampilan apa segala macam, kita tidak boleh sombong. Nah, apalagi Tuhan ya kan, kita kan sudah ditolong Tuhan nih, sudah ditebus, kita orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jangan kita menjadi sombong ya kan. Kita harus menjadi seperti gadis Israel tadi yang tertawan ya kan, amat sangat
nasionalis, religius ya kan. Coba deh bawa tuanku ke Samaria. Samaria kan negaranya ya ada di Aram. Waduh, beraninya bilang seperti itu ya. Naaman patuh ya. Biasa dia bisa memimpin semua orang ya, sampai dia saat ini harus patuh dan tunduk kepada omongan daripada gadis kecil dari Israel itu. Gadis kecil dari Israel itu pun biar kata tidak dianggap ya kan, tetapi bisa memberikan sumbangsih ya kan. Kadang-kadang kita walaupun kita ya seorang yang sederhana saja, tapi kalau Tuhan ya kan beserta kita, wah, Tuhan pasti akan memakai kamu begitu. Maka adik-adik ya, adik-adik nggak boleh sombong, harus mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial sebagai orang percaya ya kan, pada semua orang begitu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sombong ya kan, nanti Tuhan uji, Tuhan coba, kasih penyakit ya kan. Wah, adik-adik tanya begini, jadi kalau kena sakit, aduh mama tolong. Ya adik-adik ya, kita tinggalkan semua itu. Apabila adik-adik ada merasa sombong ya, adik-adik kurang ada rasa kesetiakawanan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Amin ya. Sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang begitu indah, boleh menyapa kami boleh diperkenalkan tentara Panglima Naaman yang begitu luar biasa, tetapi ditimpa sakit kusta. Bapa, jauhilah kami sakit penyakit ya Bapa, biar kami terus sehat ya Bapa. Kami tidak mau sombong, walaupun kami cakap, walaupun kami memiliki uang yang banyak, walaupun kami pinter, walaupun kami punya mama papa, kami tidak boleh sombong. Bapa, pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau kami ada salah secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kasih setia Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik? Setelah mendengarkan firman Tuhan, apakah adik-adik sudah semangat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu agar kita sebagai anak Tuhan, kita mau menolong orang lain. Itu firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Sebagaimana pada cerita Naaman, nah kalau adik-adik lagi-lagi nih, kalau adik-adik yang sering baca Alkitab atau suka membaca cerita-cerita tentang tokoh Alkitab, pasti adik-adik sudah tahu dengan yang namanya Naaman, yang dia adalah seorang panglima, tetapi kemudian dia memiliki sakit kulit ya adik-adik. Nah, berkat pertolongan dari seorang gadis kecil yang memberitahu bahwa ada orang yang bisa menyembuhkannya, akhirnya Naaman pun berhasil sembuh adik-adik. Nah, dari cerita ini kita juga belajar bahwa ketika kita bisa menolong orang lain, maka itu artinya kita sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik, semangat untuk melakukan perbuatan baik termasuk menolong sesama kita. Mari kita angkat pujian Naaman sakit kusta. Dan
5, 6, 7, sembuhlah nak aman. Adik-adik terkasih, tiba waktunya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah boleh kumpulkan persembahannya dan boleh diberikan, dititipkan kepada papa mama untuk nanti ketika gereja sudah dibuka, boleh dibawa untuk dikumpulkan ke gereja kita. Atau adik-adik juga bisa mengirim uang persembahan ke rekening yang ada di bawah ini, untuk GKPI Jelambar, Sekolah Minggu GKPI Jelambar, dan juga untuk adik-adik Sekolah Minggu GKPI Raja Wali bisa kirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian Betapa Hatiku. Kemudian setelah itu kita juga akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari adik-adik, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.